Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys. Oke, hari ini di tanggal 17 di bulan Juni 2023. Dan seperti biasanya ya, kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, apalagi di keramaian guys. Oke, kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan yang cukup lumayan ya di 2,7%. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya guys. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan ya cukup lumayan di 2,49%, keren. Kemudian untuk Ethereum juga naik di 2,4% ya. Kemudian BNB juga naik meskipun tipis di 0,28%. Kemudian untuk SRP ini masih merah ya, minus di 1,7%. Kemudian untuk Cardano masih merah juga, tipis juga di 0,71% guys. Untuk beberapa altcoin yang lain ya seperti Solana, Litecoin, Polkadot ini juga mengalami kenaikan tapi masih tipis ya. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakan untuk altcoin bisa dibilang Bitcoin lebih baik ya untuk perubahannya. Dimana untuk perubahannya untuk altcoin rata-rata di 0 sampai 1% aja guys ya. Kemudian untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat ya dari chart Bitcoin di sini untuk time frame daily-nya menunjukkan kenaikan yang cukup lumayan ya. Dan untuk close candle-nya pun sudah menembus di harga $26.000 ya. Dimana sekarang ada di posisi sekitar harga $26.300. Kalau kita lihat untuk close candle-nya ini kan hijau ya, ada kemungkinan untuk lanjut naik lagi, retest di MA20 time frame daily ini. Kalau seandainya ini bisa tertembus maka akan mencoba retest di harga resisten $27.000 guys. Kita doakan aja semoga sentimen positif ini masih berlanjut ya, dan tentu saja akan mencoba terus ya naik menembus di MA50 di time frame daily-nya, dan jika tertembus pula maka ada kemungkinan besar untuk mencoba retest di harga resisten 28.000 ini guys. Kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa ya. Dan kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini. Kita lansir dari harian crypto briefing ya, dan di sini diinformasikan bahwa Binance ini akan keluar dari Belanda guys setelah kebentuan dari regulasinya guys. Binance akan meninggalkan pasar Belanda karena pendaftaran untuk VASP hanya akan menambah berbagai masalah regulasi yang dihadapi Binance pada tahun 2023 ini. Jadi Binance akan keluar dari negara Belanda setelah gagal mendapatkan persetujuan ya yang diperlukan dari regulator keuangan Belanda. Pertukaran tidak dapat memperoleh lisensi penyedia layanan aset virtual atau VASP yang menegaskan kepatuhan terhadap standar seperti anti pencucian uang atau AML, melawan pendanaan terorisme, kenali pelanggan Anda atau KYC, dan banyak lagi guys. Menurut pernyataan dari Binance mengatakan, meskipun Binance mengeksplorasi berbagai cara untuk melayani penduduk Belanda sesuai dengan peraturan setempat, dengan menyesal kami laporkan bahwa kami belum mendapatkan pendaftaran VASP di Belanda pada saat ini. Pengunduran diri dari bursa ini akan dimulai pada tanggal 17 Juli ya, berarti hari ini guys. Dan ketika pengguna Belanda akan dibatasi hanya untuk menarik dana dari akun mereka. Efektif segera, tidak ada pelanggan baru yang berbasis di Belanda yang dapat mendaftar ke Binance Belanda. Meskipun berita ini telah berhasil mengamankan kepatuhan AML di beberapa negara Uni Eropa, termasuk Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, dan Lituania, terutama terkait protokol AML mereka. Namun Binance mengumumkan rencananya ya untuk keluar dari Siprus dalam upaya untuk sepenuhnya mematuhi peraturan pasar Uni Eropa yang baru dalam aset kripto atau MiCA. Kepergian ini mengikuti bursa yang meninggalkan Kanada, membatasi layanan di Australia, dan digugat oleh SEC ya pada awal Juni kemarin. Sementara bursa akan terus terlibat ya dengan pihak berwenang Belanda dan merestrukturisasi upaya kepatuhannya. Menurut pengumuman tersebut, Binance menyatakan bahwa mereka akan terus mengejar pendaftaran sebagai VASP sesuai dengan persyaratan regulator Belanda. Untuk pengguna Belanda yang sudah ada, email terperinci akan dikirim menguraikan implikasi dari perkembangan ini pada akun mereka dan memberikan peta jalan untuk setiap tindakan yang diperlukan guys. Jadi untuk sementara ya bagi pelanggan di Belanda harap bersabar dulu karena masih terpentok ya untuk regulasinya. Selain itu guys, dilaporkan dari watcher.guru bahwa di sini diinformasikan Binance ini sedang diselidiki ya di Prancis atas dugaan pencucian uang guys. Jadi sekali lagi Binance mendapatkan ujian ya kali ini dari negara Prancis, di mana Binance menghadapi serangkaian
rangkaian tantangan dan pengawasan hukum setelah gugatan hukum di Amerika Serikat dan ditolak lisensinya di Belanda. Bursa ini sekarang sedang diselidiki oleh pihak berwenang Perancis. Menurut laporan terbaru, Binance sedang diselidiki karena menawarkan layanan aset digitalnya ya secara ilegal kepada publik. Selain itu, bursa ini juga dituduh melakukan tindakan pencucian uang yang diperparah, yang terakhir ini diduga melibatkan persaingan dengan operasi investasi, penyembunyian dana, dan konversi hasil ilegal. Jaksa penuntut umum dari Paris ini mengungkapkan ya bahwa investigasi terhadap Binance dilakukan oleh Yurisdiksi Interregional Khusus Paris atau GIRS. Sebagai hasil dari investigasi ini, kasus ini kemudian dirujuk ke Service d'Enquête Judiciaire des Finances atau SEJF yang merupakan entitas pemerintah yang berfokus pada pemberantasan kejahatan keuangan. Hal ini terjadi pada bulan Februari 2022 ya, dan menunjukkan bahwa penyelidikan telah berlangsung selama beberapa waktu. Jaksa penuntut umum dari Paris ini menambahkan guys. Kemudian pertanyaannya, akankah Binance ini mengajukan banding ke Paris? Jadi penting ya untuk disebutkan bahwa Binance ini telah memperoleh pendaftaran sebagai penyedia layanan aset digital atau DASP dengan regulator keuangan Perancis. Lisensi ini diberikan kepada bursa pada Mei 2022 dan selain itu, selama pengumumannya mengenai penarikan diri dari pasar Belanda, Binance mencatat komitmennya ya untuk mencapai kepatuhan terhadap MiCA. Namun, mengingat penyelidikan yang sedang berlangsung oleh regulator Perancis terhadap dugaan aktivitas pencucian uang yang terkait dengan Binance, ada keraguan ya di dalam komunitas tentang kemampuan perusahaan untuk mendapatkan lisensi MiCA di masa depan. Sementara komunitas mencari kejelasan, Presiden Binance Perancis yaitu David Prince menggunakan Twitter untuk mengatasi masalah ini, dan dia menulis, di Perancis, inspeksi di tempat oleh regulator dan inspektur adalah bagian dari kewajiban peraturan yang harus dipatuhi oleh semua lembaga keuangan. Kami melakukan kunjungan lapangan minggu lalu oleh pihak yang berwenang, dan Binance seperti biasa telah sepenuhnya berkolaborasi dan memenuhi kewajiban sepenuhnya. Kami terus bekerja sama dengan regulator dan lembaga penegak hukum dalam semua persyaratan kepatuhan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan standar yang tinggi. Lebih lanjut ya, ia mengatakan bahwa Binance telah mematuhi semua hukum di Perancis, namun dia mencatat bahwa perusahaan akan menahan diri untuk tidak mengomentari secara spesifik penegakan hukum atau investigasi peraturan, kecuali untuk mengatakan bahwa informasi tentang pengguna kami disimpan dengan aman dan hanya diberikan kepada pejabat pemerintah setelah menerima pembenaran yang didokumentasikan dengan baik. Jadi sekali lagi, Binance mendapatkan ujian ya, dan tidak menutup kemungkinan ya kedepannya ini bakal ada hal-hal baru ya yang mungkin akan merugikan dari Binance ini, dan kita sebagai pecinta kripto tentunya ya terus mensupport dan berdoa ya supaya Binance ini tetap bertahan, jangan sampai jatuh seperti FTX kemarin ya, karena efeknya ini sangat besar sekali guys. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya ya, kita lansir dari Daily Hodl, di mana di sini diinformasikan bahwa saingan dari Ethereum yaitu Polkadot guys ini meluncurkan sistem tata kelola baru, tetapi harga token ini masih merosot di tengah tren pasar yang lagi bearish ini guys. Jadi Polkadot sedang merombak sistem pengambilan keputusannya dengan memperkenalkan platform tata kelola baru yang terdesentralisasi dan terbuka ya, yang disebut OpenGov. Peluncuran OpenGov menempatkan kendali penuh ya atas jaringan di tangan komunitas Polkadot dengan mengizinkan pemegang token asli DOT untuk mengajukan referendum. OpenGov pertama kali diluncurkan di jaringan Kenari Polkadot yaitu Kusama, yang melihat peningkatan partisipasi dari komunitas ini guys. Tanda-tanda awal yang positif dalam hal keterlibatan yang lebih dalam 6 bulan terakhir, jaringan Kenari dari Polkadot yaitu Kusama telah menerima 200 proposal yang diajukan dan meningkat 4 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Polkadot menyatakan bahwa OpenGov juga akan melindungi jaringan dari aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab ya, karena dapat meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan. OpenGov merupakan perkembangan penting bagi komunitas Polkadot, dan protokol yang tidak terdesentralisasi dengan baik dapat menjadi mangsa operator jahat. OpenGov melakukan dua hal, yaitu memberdayakan pemegang DOT dan juga melindungi jaringan. Terlepas dari perkembangannya, DOT sebagai token asli dari Polkadot ya tetap berada di wilayah merah ya di tengah sentimen bearish secara umum di pasar kripto guys. Dan altcoin ini saat ini diperdagangkan seharga 4,37 dolar ya, turun 5,63% selama 24 jam terakhir ini guys. Selain itu ya, dari komunitas Shiba Inu pun di sini ya diinformasikan dari Yuda Today bahwa tim Shiba Inu juga menggoda ya dengan adanya fitur baru untuk membawa Shiba Inu melampaui dunia digital katanya guys. Jadi spesialis pemasaran konten dari ekosistem Shiba Inu yang menggunakan nama @lucy_shib di Twitter telah mempublikasikan sebuah tweet yang panjang ya,
yang menggoda fitur baru SIB yang disebut komponen IRL guys untuk Shiba Army guys. Dia membahas peluang besar yang akan ditawarkan IRL untuk integrasi fisik token SIB di luar dunia digital. Lucy berbicara tentang SIB Calls sebagai komponen kehidupan nyata dari ekosistem Shiba Inu. Menurutnya, hal ini akan menjadi jembatan antara kehadiran Shiba secara online dan pengalaman nyata yang akan mendekatkan komunitas Shiba. Lucy menyatakan bahwa komponen IRL akan memastikan kolaborasi yang menarik dengan merek, influencer, dan organisasi yang sejalan dengan nilai dan misi dari Shiba Inu guys. Ini juga dapat berupa acara bertema token SIB dan pertemuan dan berbagai konferensi di mana komunitas SIB dapat bertemu dengan sesama penggemar dan pengguna Shiba. Lucy juga menyebutkan beberapa item fisik bertema token SIB yang dapat dibuat melalui SIB Calls yang merupakan mainan resin dan vinil, kemudian headphone, set catur, kemudian boneka binatang dan lebih banyak lagi ya yang akan segera hadir guys. Ini menurut cuitannya. Jadi kita tunggu nanti penampakannya seperti apa untuk komponen IRL ini guys. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Finbolt dan ini berhubungan dengan BlackRock kemarin ya. Dan kalau kalian lihat kenaikan dari Bitcoin kemarin ini ada hubungannya dengan pengajuan ETF Bitcoin Spot ya dari BlackRock ini guys. Dan ini adalah update-nya ya. Dimana di sini diinformasikan bahwa untuk pencatatan ETF BlackRock yang disetujui oleh SEC adalah 575-1 guys. Jadi setelah sebuah kejutan yang mengejutkan di mana komunitas mata uang kripto melihat manajer aset terbesar di dunia yaitu BlackRock ya mengajukan permohonan untuk dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin atau ETF Bitcoin ya. Dan publik telah mengetahui tentang rekor persetujuan ETF-nya yang mengesankan. Seperti yang terjadi rekor BlackRock dalam hal Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC yang menyetujui ETF-nya adalah 575-1 yang menurut analisis ETF senior Bloomberg Eric Balchunas adalah alasan lain mengapa hal ini sangat besar ya, dan mereka tidak main-main guys dalam sebuah tweet yang diterbitkan pada 16 Juni kemarin. Dengan kata lain, pengawas regulasi telah menyetujui 575 ETF BlackRock dan hanya menolak satu ETF pada Oktober 2014 ketika perusahaan meminta izin untuk membuat ETF yang dikelola secara aktif yang tidak memerlukan pengungkapan kepemilikan setiap hari. Sementara itu ya, langkah baru ini datang pada saat yang tidak menguntungkan bagi mata uang kripto di Amerika Serikat karena SEC telah mengajukan beberapa tuntutan hukum terhadap bisnis besar di bidang kripto. Menariknya, kustodian untuk trust Bitcoin yang direncanakan tidak lain adalah Coinbase sebagai pertukaran kripto yang saat ini berada di bawah serangan SEC guys. Seperti yang dicatat oleh Balchunas sebelumnya, pengajuan ini mengejutkan karena tidak ada tanda-tanda sama sekali ya bahwa SEC bersedia menyetujui guys. Tetapi BlackRock sangat terhubung, jadi mungkin mereka tahu sesuatu guys. Dan bahwa itu bisa menjadi kemenangan besar bagi ARK yang memiliki pengajuan langsung di tempat yang berada di depan mereka dalam antrean. Dengan pengamatannya yang terakhir, dia mengacu pada upaya aplikasi ketiga untuk ETF Bitcoin Spot oleh perusahaan manajemen aset global ARK Invest bersama perusahaan investasi 21 Shares setelah SEC menolaknya dua kali sebelumnya guys pada Maret 2022 dan Januari 2023. Pada bulan Maret, Finbolt juga melaporkan bahwa ketua dan CEO BlackRock yaitu Larry Fink menyatakan minatnya ya pada sektor kripto dan menyatakan bahwa perusahaannya secara aktif menjajaki ekosistem aset digital dan tokenisasi saham dan obligasi, mengutip popularitas aset seperti Bitcoin di pasar negara berkembang. Hal yang masih berkaitan dengan ETF Bitcoin ini ya, seperti yang dilansir dari CoinDesk, di mana di sini diinformasikan bahwa ETF spot Bitcoin dari BlackRock ini tidak sama ya dengan produk Grayscale, ini kata para ahli ya, di mana meskipun keduanya secara teknis itu adalah trust, ada satu perbedaan utama yang membuat kendaraan investasi yang diusulkan oleh BlackRock ini menjadi dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF guys. Terminologi Exchange Trade Fund atau ETF terkadang bisa jadi rumit ya. Dan aplikasi raksasa manajemen dana BlackRock untuk ETF Bitcoin telah menimbulkan beberapa pertanyaan. Untuk mengulas, unit iShares BlackRock atau BLK pada hari Kamis mengajukan aplikasi ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ya untuk pembuatan iShares Bitcoin Trust. Nama dan detail lain dari proposal tersebut memicu kebingungan di antara para pakar industri mengenai apakah BlackRock ini mengajukan permohonan ETF atau perwalian dengan properti yang mirip dengan Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC. Nah, jawabannya adalah keduanya guys. Jadi ini adalah pengingat betapa rumitnya terminologi dari ETF itu sendiri. Kata Noel Akeson sebagai editor Crypto is Macro Now. Secara teknis,
Proposal BlackRock adalah untuk sebuah trust, tetapi ini adalah trust yang memungkinkan penebusan sehingga berfungsi sebagai atau seperti ETF. Dalam hal ini, kata Acheson, produk iShares tidak seperti GBTC yang tidak memiliki mekanisme penebusan. Pasar mendengar kata trust dan berpikir bahwa produk ini akan menjadi seperti GBTC yang tidak memiliki mekanisme penebusan. Namun tidak demikian halnya di sini guys, kata Acheson. Perbedaan utamanya adalah bahwa ETF untuk Bitcoin Spot akan dapat membeli Bitcoin pada akhir hari perdagangan untuk membuat aset reksadana sejalan dengan harga perdagangannya. Trust tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu, kata Joy Consorti, analis pasar di The Bitcoin Layer. Oleh karena itu, sebuah trust terkadang akan diperdagangkan lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai aset yang mendasarinya, terkadang secara substansial. Masalah yang saat ini dihadapi GBTC yang telah berpindah tangan ya dengan diskon besar saat ini sekitar 40% dari nilai aset bersihnya selama bertahun-tahun. Grayscale telah mencoba untuk mengubah kepercayaannya menjadi ETF Bitcoin Spot selama beberapa waktu, tetapi telah ditolak ya dalam upaya tersebut oleh SEC yang mengutip kekhawatiran tentang manipulasi pasar di antara kekhawatiran lainnya. BlackRock berharap untuk melewati manipulasi pasar dengan CoinDesk melaporkan sebelumnya ya pada hari Jumat bahwa aplikasi manajer investasi mencakup perjanjian pembagian pengawasan antar bursa guys. Nah, ini keren banget ya. Jadi untuk belakangan ini lagi ramai diperbincangkan untuk pengajuan ETF Bitcoin Spot dari BlackRock ini ya terhadap SEC guys, dan itu membuat sentimen positif untuk pergerakan harga Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat ya dari grafik di sini. Kemarin naiknya cukup lumayan banget guys. Dan jika saja untuk pengajuan Bitcoin Spot ETF ini bisa disetujui ya oleh SEC, maka tentu saja ini akan menjadi sentimen positif banget buat Bitcoin kedepannya ya. Dan banyak para analis yang bilang ya bahwa kalau seandainya disetujui maka ini akan menjadi awal ya dari fase bull run untuk Bitcoin ini ke depannya guys. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa kelanjutannya, dan masih kita tunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar, dimana nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya. Dan seperti biasa guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.